kesempatan yang berharga ini. Terima kasih nih kepada Pemarkasar teman kita hari ini. Sama kita atas usaha alhamdulillahnya walaupun ada 14 orang ya. Namanya ya? Sebenarnya saya itu ingin memenuhi request dari Ustaz. Dan saya butuh kesempatan buat teman-teman semua. Video itu. Hello. Kita jumpa lagi. Bahaya ini. Lama kau tak menyurati, lupakan padaku kawan setiamu. Ya itu memenuhi permintaan ini. Yang penting jangan singgung balasan. Baik, untuk acara perdana ini kita isi dengan acara apa selanjutnya? Perkenalan. Satu ngomong dari satu pihak. Baik, kita awali dari yang berikutnya. Saya Dari SMP, SMA, kuliah, nikah, anaknya berapa? Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, yang saya sayangi, Masya Allah, satu anugerah yang luar biasa ya siang hari ini kita bisa silaturahmi. Jadi Pak Ustadz itu ya, belum ada Pak Ustadz kita silaturahmi bersama teman-teman bersama teman-teman SMP di Bogor dan Masya Allah ide dari Riza Era disambut baik oleh teman-teman semua. Kita bisa bersama-sama dulu pernah berapa puluh tahun lalu ya sekelas kayak saya sama Ani, sama Anita, Lisa, apalagi Ade sekelas kelas 1 dan 2. Alhamdulillah waktu sudah berapa puluh tahun menyelesaikan dari 8 hingga selesai 85 ya. Kita masuk 81 ya? Ya, kita ya 40 tahun. Ya, selesai 83 ya. Sekarang 83 berarti 42 tahun kita tidak bersalah-salah ya. Karena sama-sama dia betul-betul tidak pernah bertemu, baru ini bertemu. Sama si juga, sepertinya ya, sama yang lain ada ketemu sama yang lain juga biar kelihatan situ. Saya Satria Daya Sakti. Waktu dia sebelum Satria memang saya sempat saya selama SMP masuk tempat sekolah. Kemudian saya kuliah di Lampung budaya Pak Yusuf Rizal dari budaya. Kemudian saya kuliah di Lampung dari beliau. Selanjutnya itu saya hijrah ke Jakarta jurusan administrasi. Ke Jakarta kemudian saya coba melamar nasib dapat yang saya PPS masih di daerah ini mengambil itu di badan tes. Masih belum kecil kan? Belum 2 tahun lagi kecil. Setelah beberapa lama sudah kemudian saya dipekerjakan di bawah pada tahun 2015 bulan saya dari KRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman, terima kasih. Kita mungkin ini diawali pertama itu dari Riza. Kedua, rencana kan pernah mau ada 50 tahun pengandaran karena kita nggak bisa hadir mungkin kita semua responnya bagus.
Akhirnya Nita kuliah, sempat kuliah ngambil di Jogja setahun teknik sipil Teknik kan. sipil. Iya. Tapi rupanya Nita ini karena ayahku pindah ke Jakarta, jadi Nita ikutlah ke ibu. Nita ngambil kuliah di Unkris ya, sama-sama ya. Pernah ketemu kita, Nita kok lupa. Jurusannya apa nih Pak? Nita ada kelas Neneng kali ya. Ekonomi. Ekonomi. Ya Nita sama Kristini, Tini Lawi. Oh iya, ada kebetulan ya. Kristini Sama kita juga sempat siapa ya? tahu Iya, ya, iya. sama Nita. Nah, kemudian tahun 92 Nita menikah sama Mas Rujito. Emma kenal lah. Orang Jawa. Orang Jawa. Waktu kita di Jogja, bimbel, jadi tamat belum dapat ijazah nih, baru selesai, kita langsung cabut ke Jogja. Bimbel. Jadi dari awalnya udah tahu sama suaminya Nita. Kebetulan Mas Rujito itu temannya Abang Nita, Bang Joni. Ya, kami nggak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa lah. Sama dengan Liza juga mungkin banyak yang ini. Ada nomor urut berapa? Tak tahu lah, pokoknya udah itu yang namanya ini dah. Jadi itu pas 31 tahun yang lalu lah kita menikah, kita masuk di Gali Bogor di Rawabuaya. Sampai dengan saat ini kita yuk kawan-kawan lain. Punya anak kita 2 orang, laki-laki 2-nya. Yang tua juga dia 30 tahun, tapi belum nikah. Jadi kadang-kadang lihat orang cerita tuh pingin pula rasanya ya, tapi kita tak bisa pula memaksakan anak ya. Undang-undang nanti. Udah undang kita nanti. Nanti kita minta tausiah dari Pak Ustaz. Iya. Terakhir. Kita doanya juga gimana? Ya, anak Nita kerja Nita. Anak saya itu kok belum laku. Gak jadi minta tausiah. Ya, Ustaz, kalau kami ibu rumah tangga biasa. Itu juga kita tahu yang itu aja barangkali itu kan Nita. Mudah-mudahan ya pertemuan ini sama pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Adek. Aduh, terakhir Mas. Itu semakin dekat aja juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kelihatan saya Adelina, dulu sekelas sama Emma, Nita di kelas 1A, 2A ya. Nah, setelah itu kelas 3D bareng sama It juga. Nah, tamat SMP, SMA, SMA 2. SMA 2 bareng sama Liza ya, tapi beda kelas. Terus teman SMA langsung ke Jakarta cari penghidupan dan nasib lah. Jadi kuliah di Asmi bareng sama para ya. Dia masih itu belum nikah. nyambung di Asmi kampus Ungu ya, bareng para mitra, mungkin ada yang kenal para mitra ya. Nah setelah itu kerja nyambung lagi di Perbanas. Sekolahnya itu aja. Udah berkeluarga 3 putri, yang satu sudah selesai di Fakultas Teknologi, yang kedua di masih koas di kedokteran, yang ketiga masih di teknik metalurgi. Suami orang Bogor. Udah itu aja. Nasinya si paru ya. Pada lapar tapi daging ya jangan daging ya. Daging murni aja. Ada di semuanya Iya. yang jangan banget ya. Kelas 1, kelas 2 ada ya. Daging murni Kelas aja. 3-nya kelas 3D, enggak ada yang sini kelas 3D. Saya coba karena di Enggak ada. sendiri. Terus aku tamat SMP, kuliahnya sekolahnya di SMPP bareng sama Eva itu ya. Terus tamat SMPP aku kuliah di UPN Veteran Jakarta, Ponorogo. Terus bekerja, lama menikah, anakku 4, banyak ya. Alhamdulillah. Yang pertama Belum sekarang- 12 kok. 12 ya. Yang pertama anakku kerja di KJRI San Francisco, jadi juga ya. Yang kedua S2 di Atmajaya, udah kerja juga. Yang ketiga di UPH, udah kerja juga. Dan yang keempat juga baru lulus di UNN, lagi jadi kerja. Yaudah, gitu aja singkatnya. Yang cintu. Dulu dari kelas 2F, 1F, 2F, kelas 3-nya 3A. Sama dengan tinggal di
daerah Rawamangun. Tapi sekarang karena ada anak di sini, tempat saya tinggal di sini. Ajaknya ke sana tuh. Dia di IPB Bogor, dosen di IPB Bogor, dosen dokter hewan. Jadi tinggal di Bogor. Sekarang tinggal di Bogor baru kira-kira 2 minggu. Diajak anak ke sini. Di Bogornya di mana ya? Anaknya 1 laki-laki, belum nikah. Bogor di mana ya? Ada S2 kan, Bogornya di S2. mana? Bogor di Alamanda. Oh, Alamanda. Alamanda di mana Masih itu? Sentul, Cirebon ya? Oh Cirebon. Cilebet. Dekat itu ya. Bogor di sana, di PB sana ya? Apa lagi? Anak belum nikah, anak satu-satunya. Udah ada calon belum? Udah calon belum tuh? Ada calon dah. Tuh ada yang perempuan semua. Kadang-kadang hewan di PB Bogor dosen sekarang. Di PB Bogor. Sekarang dia membuka Pet shop. hewan di daerah Bogor. Ada. Iya. Ya, banyak sekarang. Terima kasih ya. Berikutnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu aku tinggal di Nanti, di Rapis di Bandung di Juli. Dulu SMP kelas 1, 2 F, kelas 3 3B sama menintang Emma. Emanda, Emma 3E. Emma 3E. Tiga apa yang 3E ya? 3E sama Lita aja ya. Sama aku. Sama Liza. Oh sama Liza ya? Iya. Beta ya beliau Beta. ya. Kalau kelas 1 kelas 2 sama Mas Ri ya. Iya. Yunita. Iya. Sama Yunita juga ya. Iya juga ya. Iya. Terus SMA-nya SMA 1 sempat santai 2 tahun terus nikah muda Tamat SMA ya. tamat SMA 2 tahun ini kerja lah 2 tahun kerja Tahun berapa nikahnya? 88 Wih, lebih pas. Cucunya udah banyak nih cucunya. 88 baru saat Capek mana orang-orang kulaku Itu sudah mekar-mekarnya itu kalau itu sudah mekar-mekarnya. alhamdulillah punya anak 3 keluarga semua punya cucu 1 Satu. harusnya 3 tapi apa ya jadi cucu 1 udah umur 7 tahun Suami karateka ya. Kok tahu? Kan ada di Facebooknya. Oh iya. Suka ikutan video apa Aikido. Aikido. Sudah. Soto Betawi nasinya setengah. Udah soto Betawi. Ya, Mul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyandri, SMP kelas 1-nya 1I. Pojok kantin. 1E. Ya. Kantin ya kan? Ya, masukkan ke kantin. Emang ada I? Ya. Katanya satu. Emang ada 1I? Iya mungkin. Iya, lupa tadi. Jadi kelas 1 kelas 2 tuh sampai I. Orangnya bilang Digabung. Bukan dikurang. oh bukan dia ya. Terus kelas 3 3A sama IM, Kira. Pas nama SMP mau masuk sempat 1 dapat, sempat 1 tapi yang lainnya dapat. Boleh. Itu ada. Kan ada filialnya SMP SMA 1. Sempat 1 tapi yang dapat yang Baru tahu Nita. Kemana aja Nita selama ini? Tapi kelas 2 udah kelas 2 nya jadi apa? Kami tuh udah sering menari ke Jakarta. Sering ada. Cuma berapa? Cuma 4. Nampak jadi Ampial ya? keduanya jadi sulit. Oh gitu. Baru tahu ya? Apa jadi kelas nampak. Tamat di apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bersilaturahmi di sini. Saya itu cukup ini ya dengan apa ya? Saya itu kan cuma di SMP 1 cuma setahun. Di kelas 3 saja. Jadi pindahan dari kelas 1, kelas 2 saya di SMP 1 Bukit Tinggi. Waktu itu Bapak di PLTA meninjau. Terus pindah ke PLTA Kota Panjang di Pekanbaru. Akhirnya kelas 3 saya pindah ke Pekanbaru. Sekelas sama Nita. 3B. Langsung ke top loh karena kan namanya kan kelas ya. Iya. Beta Proton. Iya. Orangnya kan ganteng ya. Udah. Sweet. Iya. Nah itu aku malu-malu itu jadinya. Datang ke sana, kok jadi begini gitu loh. Terus aku kan nggak mau melihat orang jadi pendiam gitu loh. Ya.
nama aku kan jadi aneh, ada yang bilang nonis lah gitu macam-macam. Nah, Bapaknya terus ilmiah banget ya. iya, ya bapak kan ngasih nama itu beta itu anak kedua, alfa beta. Proton itu atom proton, atom Bapak tuh di teknik fisika kan? teknik sipil, tapi suka ya ke kimia juga. Jadi proton itu kan yang pernah nonton itu nggak? Hemat yang kemarin yang membuat bom atom itu, proton itu dipecah kan jadi itu proton. Terus kemudian Dalijus itu gabungan dari nama ibu saya Dahlia dan Yusuf. Dalijus ya. Oke, sekarang habis itu saya pindah ke itu SMP 1 kelas 3 3B, deket banget sama Anita, Liza dan segala macam. Kita kalau ada buat drama satu kelompok, waktu itu ada dramanya saya jadi pincang, si pincang gitu, dan buatnya di rumah Anita, terus saya itu kan ada, terus kita tampil di 80 keluar 83 ya? Kenalkan, saya Joni Rindra Putra. itu 81. Saya kelas 1, kelas 2 itu di kelas E. Kelas 1, kelas 2 di kelas E. Ketua kelasnya Fitra Melwis, ya kan? Nah, Dengan si kemudian- ini ya, si Des Rizal ya? Kan, kita di D ya? saya di E, ketua kelasnya Fitra Melwis, kemudian Mulkan Rahman temannya, nah, kemudian Misi Alexander. Kemudian kelas 3, saya baru di kelas 3A. Satu kelas dengan Ella, Mul, kemudian sama Yenita, kan gitu. Nah, kemudian memang tadi sempat Nita nanya ke saya, Pak Joni, kayaknya kita sama dengan satu A2A dulu ya. Kebetulan saya sampaikan kita hanya sekelas waktu di SMA. Nah itu mungkin karena saking dekatnya kami gitu loh. Saya, Nita, Emma, itu kemudian Yuyun juga, itu kita satu kelas bersatu IPA 2. Jadi mungkin karena saking dekatnya, jadi beranggapan kita selalu sama-sama. Kemana-mana sama ya? Tapi nggak apa-apa. Menurut saya Melekat ya, melekat. ya, Jadi Joni, nanti kalau di akhirat kami tak nampak panggil mana si Nita itu. Itu Ustaz. Kemudian Sapaan. kalau kuliah saya di Universitas Riau sama dengan Emma di sama-sama di Fakultas Ekonomi. Saya akuntansi, beliau di manajemen ya. Apa istilahnya tuh membelot. Membelot. Sebelumnya akuntansi juga masuknya, tapi nggak sepintar Joni. Jadi Sama aja. Padahal emang pinter loh. Akhirnya selesai di Undri dapat gelar akuntan, kemudian alhamdulillah sekarang saya bertugas sebagai pegawai negeri di BPK karena Komisi Keuangan. Dan alhamdulillah ya saya ini baru sekitar 6 bulanan baru di kantor pusat. Karena sebelumnya saya muter-muter seluruh Indonesia. Iya. Makasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mungkin Allah juga mempertemukannya, padahal sudah hampir ke sini karena naik motor kan jauh kan. Itulah forum silaturahmi ini kan sebenarnya kan membuat kita jadi sehat, Ya, kan, betul. awet muda. Ya pasti lebih tua-tua, lebih jelek mak-maknya itu aja pasti kan. Tapi sehat. Sehat. Saya kalau nggak salah itu, saya lupa ingat di SD itu, SMP. SMP kalau nggak salah sama Bang Satria ya, 1D. Saya sekelas sama Bang Satria, 1D, 2D, 3H. Udah, kalau satu kelas 3 kita bang. Kelas 3. Kelas 3 ya. Iya. Kalau dulu dia kurus jelek, sekarang udah ganteng ya. Ingat banget tuh kalau gitu kan. Terlampau 40 tahun kan waktu yang pendek itu tuh untuk ingat memori kan. Makanya alhamdulillah dengan perjumpaan ini ya bagus juga gitu kan. Karena kalau sehari-hari ya saya pengacara. Pengangguran banyak acara, warawiri. Sibuk waktu kuliah tuh sibuk di organisasi di HMI, ya ikut politik lah kan sampai dekat sama MS Kakban, Menteri Kehutanan gitu kan di cabang Jakarta. Nanti kawan-kawan ini ada pantun, kawan-kawan bilang cakep Iya. ya. Bukan buah sembarang buah. Cakep. Buah diolah menjadi asinan. Cakep. Bukan tausiah sembarang tausiah. Cakep. Tausiah Ustadz kita nantikan. Sebelumnya Ustadz mungkin Perkenalan. sebelum memberikan tausiah mungkin ada sedikit cerita-cerita seperti kita di sini ya. Ini Nita penyanyi SMP. Nama saya Tri Hidayanda Citra, tapi dipanggilnya biasanya It. Biasanya It. Tapi nama familia. Hah? Namanya familia
Iya, nama panggilannya Cid. Nama ngetop. Dulu SMP kelas 1A, kelas 2A. Habis itu kelas 3-nya 3G. SMA ke SMA 1 kelas 1-nya, kelas 2, kelas 3 pindah ke SMA 3 Padang. SMA 3 Padang. Hah? Mau masuk ITB. Nggak diterima sama orang Pekanbaru lagi di Sukadi. Mau masuk ITB. Ya buktinya sampai sekarang dapat istri pun nggak diterima sama orang Pekanbaru. Udah pergi aja lah, nggak laku sama orang Pekanbaru ya sudah. Gitu. Jadi SMA kelas 2, kelas 3 di Padang, ya. Kuliah di Bandung. Kemudian kerja di konsultan di Jaya CM. Mungkin kalau tol sering dengar. Ya ada konsultan atau kontraktor itu? Konsultan. Di Jaya CM. Kemudian sampai 2017 Tadi kuliah di mana? Di ITB. di Bandung, Teknik sipil. mesin. Oh, mesin. Nah, teknik mesin. Difokus kepada usaha pribadi sama dakwah. Tapi nggak tahu nih, udah 2 tahun ini, udah setahun ini disuruh ke sana lagi, disuruh balik lagi. Ya sekarang hanya jadi ini aja, Pfizer itu. Jadi hanya masuk 3 kali seminggu lah. Kawan orang. Tadinya minta full, saya nggak mau, saya udah nggak mau karena minta dibantu. Di JSM juga? Iya, untuk di MRT. MRT tapi East West. Hah? East West, bukan West, ya. South. Yang baru. Yang baru mau dibangun. Ya. Itu untuk memformulasikan ini kan melewati 3 provinsi. Nah, ownernya tuh mau membentuk badan super holding lah. Jadi untuk istilahnya CMS ya, Consultant Management System. Ya itu nggak ada yang istimewa sih ya. Anak tadi belum. Oh anak ya, anak 3, nikah tahun 95. Gua copot ya. Hah? Udah 2 tahun ya. Nikah Saya 2000. Nikah tahun 95, istri orang Bangka. Bangka. Nggak laku sama orang Pekanbaru masalahnya. Ya udahlah. Nggak cari orang Jawa ya? aja. Memang orang Pekanbaru ada yang dulu diincar. Katanya nggak ada yang mau. Udah ditendang sama orang Pekanbaru. Jadi tahun 95 anak yang pertama udah selesai kuliah di ITS. Sekarang kerja di Telkom. Anak yang kedua lagi ngambil S2 di Telkom University di Bandung. Anak yang ketiga lagi di pesantren SMA. Laki perempuan. Laki perempuan laki. Belum ada yang dapat jodoh. Nah, ayo besan kita, coba mau besan. Itu tadi salah satunya rezeki ya. Iya, Ciku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Mohon maaf, tadi nulis bocah-bocah dulu, jadi telat. Ya. Mohon maaf ya, tadi dari Halim juga sangat padat. Lumayan 50 menit. Ya, alhamdulillah sampai di sini. Insya Allah ketemu dengan teman-teman semuanya. Udah pada ini ya, sehat sudah ini ya. Saya jadi ceritanya gini, namanya tuh Erma, titik Har. Har itu nama ayah. Ketika SD itu kan namanya singkat banget tuh, Erma. Ditambahin aja deh, abang-abang semua kan pakai Har ya, nama ayah. Jadi waktu masuk SMP-nya ya udah pakai Har. Nah, kepikiran nama ibu kok namamu singkat amat, ya udah tambah Harlina. Jadi jadinya Harlina. Ya, makanya teman-teman kenalnya Erma Har. Jangan panggil Har ya, that's my father. Bapakku, Bapak Erma atau tapi di rumah sih singkatnya dipanggil M gitu, PN ya. Oke. Sekarang sebagai cikgu sejak 90 sampai sekarang, insya Allah 4 tahun lagi pensiun. 60 ya, cikgu ya. Cikgu 60 ya. Sekarang mau 56, malu ya. Sama kok kita. Lupa ya, sama jadi. Bukannya baru 40. Berapa ini? Alhamdulillah sampai di sini ketemu dengan teman-teman
SMP semuanya pada sehat, yang penting aduh masih Amin, amin. kayak usia 30-an ya. Iya dong. Enggak meledek, bener. Saya sudah oma, udah punya cucu satu. Punya satu. Ya, alhamdulillah anak pertama, yang kedua belum. Anak kan pramugari ya. Di Garuda masih alhamdulillah ya. Terus yang kedua perempuan belum, doain aja sama-sama punya mantu. Yang ketiga sih cowok yang lengkap. Ya di Jakarta ya ikut mantan pacar ya, karena beliau pindah ke sini ya udah ikutan. Sebenarnya pindahnya 2005, baru juga sih, belum terlalu lama ya. Ya kayaknya itu aja. Sebelumnya di Padang. Iya, jadi ngajarnya sekarang di Halim Cikgu bahasa Inggris di SMA 67 komplek TNI AU. Sebelumnya di komplek TNI Angkatan Darat Kopassus. Terima kasih teman-teman. Semoga kita sehat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Dia udah wabarakatuh. kayak artis. Waalaikumsalam. Nama Ashati Lagus Riyama. Kalau teman-teman SMP pasti ingat ya, namanya aneh sendiri. Biasa dipanggil Ria. Dulu kelas 1, 2 C, kelas 3 B. Masih ingat ya? Dan kepala sekolah dulu Pak Indra Jaya. Komplit. Masih ingat ya. Omnya Beta. Iya. Jadi istrinya Pak Indra itu tante. Oh, makanya masuknya sampai 1. Jalan tol. Sekarang domisili di Jakarta, tepatnya tinggal di Kelapa Gading. Suami 1, mudah-mudahan dunia akhirat. Amin. Yakin. Anak 2, dua-duanya cewek. Saya rasa itu aja. Enggak, sekolah habis dari Oh. SMP kemana? Oke, Belum cerita dulu. SMP ke SMA 1 bareng Nita, Emma, Yuyun ya, di SMA Beta. kuliah dulu di STI PKP Bandung. Terus setelah itu kerja sempat di beberapa tempat ya, di Intrako, semuanya alat berat. Sempat di Intrako, Prodesko, dan sekarang di Daya Sakti perusahaan Cina, alat berat Cina. Dan itu aja sampai sekarang alhamdulillah masih kerja. Masih yang berat-berat. Masih berat-berat. Tidak ada pensiun. Hah? Udah pensiun di karya. Udah karena jago ininya. Pengalamannya itu ada. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi ke Baik, berikutnya kita dengarkan Tausiah. tausiah dari kawan kita Ustadz Hidayat Citra. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah. Sebentar dulu, ini muslim semua ya? Alhamdulillah iya. Iya. Semua yang hadir. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bertemu sama-sama setelah mungkin kita lepas dari SMP Mbak, ambilin aja angkat aja Mbak. 40 tahun yang lalu ya. Kita tamat kalau nggak salah tahun 83 ya. Iya. 83, sekarang sudah 23, berarti sudah 40. Tak terasa usia kita sudah Setengah abad pensiun. lebih. 40 tahun bernambah. Udah dapat perusahaan dari BPJS. Nah, Apa? mungkin beberapa di antara kita Asuransi. Asuransi. sudah lebih duluan ya. Jahat. Ada beberapa teman kita yang sudah mendahului kita, Zelfi, siapa lagi ya teman-teman kita, Devita Sari.
Wawan, Devita Sari. Devita Devita Sari ya. Sama Itin Yasmin. Bisa bikin database Edi Mulyantoro. Edi Mulyantoro juga. bikin database Awin. Artinya kita bikin ini database sebenarnya adalah apa? tinggal menunggu giliran saja. Tinggal menunggu giliran kapan kita jadwalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin salah satu hikmah dari kita mengadakan acara-acara seperti ini, silaturahim. Di dalam sebuah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari yang disampaikan oleh Anas bin Malik ya, dari Imam Bukhari, dari sahabat Anas bin Malik mengatakan, bahasa Indonesianya saja ya, Rasulullah bersabda, maukah kamu dibukakan pintu rezeki dan maukah kamu diperpanjang usiamu, perpanjang umurmu, maka sambunglah tali silaturahim. Ini hadis sahih, hadis sahih dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam masalah ini tentang menyambung tali silaturahim. Yang pertama, Allah menjanjikan dibukakan pintu rezeki. Ya, dibukakan pintu rezeki. Pintu rezeki itu yang bukan dianggap rezeki, bukan hanya uang, tidak. Ya. Uang itu adalah sebagian daripada rezeki. Tapi rezeki-rezeki yang lain itu banyak. Ya. Rezeki yang lain mungkin dalam bentuk finansial, ya. Tetapi bukan berarti semua finansial itu adalah rezeki kita. Enggak. Rezeki kita itu adalah salah satunya adalah mempererat silaturahim dengan kita saling memaafkan. Itu rezeki kita. Ya, itu salah satu rezeki. Dengan begini kita semakin terbuka. Mungkin dahulu ada salah-salah kata atau sakit hati. Kapan kita mau bisa bermaaf-maafan? Karena kita nggak punya waktu. Waktu itulah yang disebut dengan rezeki kita. Hadis ini juga dikaitkan oleh Allah dengan maukah kamu diperpanjang usiamu. Ya. Yang pertama tadi Rasulullah mengatakan akan dibukakan pintu rezeki. Kemudian yang kedua akan diperpanjang usiamu. Nah, diperpanjang usia ini banyak yang salah menafsirkan. Ya. Seolah-olah dengan kita mengadakan acara silaturahim yang tadinya umur kita 50 jadi 60, enggak begitu. Ya. Ada diskon enggak? Pengertiannya enggak seperti itu. Pengertiannya adalah dengan kita mengadakan silaturahim, misalnya, ini misal. Saya ngambil contoh yang simpel saja. Saya ngasih tausiah nih 15 menit ya, atau setengah jam. Yang hadir di sini ada berapa? 15 orang. Ya, ada 15 orang. Ke Era saya kasih 15 menit, ke Neneng saya kasih 15 menit, ke Nita saya kasih 15 menit, ke Liza saya kasih 15 menit. Dengerin kan? Bagi yang mendapatkan hikmah, artinya apa? Dengan begitu 15 menit sudah 2 jam. Ya. Kali 15 menit, itulah yang diberikan oleh Allah dengan umur yang panjang tersebut maksudnya. Jadi bukan umur kita sudah ditetapkan 55 tahun, kemudian dengan kita silaturahmi, dengan kita reuni seperti ini naik jadi 56 tahun, enggak begitu pengertiannya. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan umur seseorang itu nggak bisa digeser-geser. Itu sudah ketetapan Allah. Allah sudah takdirkan umurnya sekian lama, kecuali dengan kehendak Allah, ya. Bukan dengan sesuatu yang sifatnya general, ya. Tetapi memang betul-betul khusus Allah menghendaki dia diperpanjang. Ya. Tapi dengan cara yang umum
Allah sudah menetapkan umurnya 50 ya 50 tahun, nggak bisa lebih atau nggak bisa kurang 1 detik pun. Nah, lantas seperti bertentangan dengan hadis ini? Enggak bertentangan. Yang menjadi masalah itu adalah pemahaman kita terhadap hadisnya. Ya. Pengertian hadis di sini, maukah kamu dipanjangkan usiamu itu bisa panjang 100 tahun, bisa panjang 200 tahun, bisa panjang 1000 tahun. Umur Rasulullah itu cuma berapa? 63. Tapi sampai saat sekarang ini kita masih memberikan selawat kepada Rasulullah. Nggak luar biasa itu. Umur Rasulullah itu panjangnya panjang sedunia, umur panjang dunia. Itu sebabnya juga kenapa umat Muhammad itu salah satu hikmahnya umurnya pendek. Tetapi umat Muhammad itu dijanjikan oleh Allah sebagai umat yang pertama masuk ke dalam surga. Apa kelebihannya? Udahlah umurnya pendek, otomatis dia ibadahnya juga pendek waktunya. Lebih sedikit ibadahnya dibandingkan umat-umat Nabi Nuh yang umurnya bisa 1000 tahun. Ya. Umat Muhammad ya umur 60 udah KO. Pendek masa ibadahnya, tetapi dia bisa memperpanjang usianya melebihi umat-umat sebelumnya dalam beribadah, mengisi ibadah-ibadah kehidupan kita. Nah, kita di penghujung usia kita ini, apa sih yang kita harapkan lagi? Nggak ada lagi. Mau kejar karir, udah habis, ya, udah habis lah. Tinggal kita memperbanyak persiapan kita saja. Saya tahun 2017 sudah mengundurkan diri, ya. Mau fokus ya usaha sendiri cukup. Kemudian kalau selama ini ya maklum saja lah, mungkin teman-teman juga tahu lah, kalau orang sedang mengejar karir itu dulu gila-gilaan lah, pulang berangkat subuh pulang malam, berangkat subuh pulang malam, itulah kehidupan sehari-hari. 2017 saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Untuk lebih bisa saya memperbanyak usaha ya, terutama dakwah. Ya. Nah, inilah juga yang kenapa apa nggak butuh finansial? Ya butuh, semua orang hidup pasti butuh finansial, ya. Tapi itu nggak ada habis-habisnya. Itu nggak akan ada habisnya. Ya kita tinggal mempersiapkan diri untuk sudah siap nggak belum? Saya ingat tahun 2020 saya kena COVID. Mana ada yang tahu ya? Iya. Ya pernah sempat ya tahu. Itu saya masuk COVID, kena COVID 9 hari di ICU. Sempat 9 hari di ICU. Berarti nggak sadar gitu? Hah? Nggak sadar. Sadar. Tapi napasnya udah susah. Itu memang bukan gitu ya. 78 ini saya, saturasi saya. Tahun berapa? Sampai 20. 2020 awal-awal. COVID awal. Yang parah-parah itu sedang Gejalanya nafas ya. 2021 kalau nggak salah. saya lupa. Bulan Juli itu yang sudah parah-parah. Itu data. Ya itu dalam keadaan seperti itu mencari tabung gas saja susah, rebutan. Nah, saya tuh termasuk orang yang malas berurusan dengan dokter. Padahal istri udah berbuih-buih mulutnya tuh nyuruh ke dokter. Saya nggak mau. Ini penyakit biasa nih, makan obat aja selesai nih. Sampai satu waktu saya nyerah, nggak sanggup dokter. Ya diomelin sama istri. Yalah, bawa ke dokter. Waktu itu dicek COVID, saturasi 78. Orang 85 saja udah megap-megap, saya 78. Ya dokter sudah ultimatum harus ke rumah sakit. Malam itu ternyata semua di rumah kena. Semua di rumah kena. Istri kena, anak kena. Siapa yang mau nganterin? Ya, kebetulan ada teman yang dia nganterin lah. Nganterin lah ke dokter, istri ikut. Tapi Pak Ustadz yang paling itu ya. Yang paling parah saya. Jadi yang harus masuk rumah sakit itu saya. Istri sama anak enggak. Ya.
Sampai di rumah sakit pun saya masih nggak mau dirawat. Sampai bertengkar tuh di rumah sakit sama istri. Istri udah nyerah, udah nangis-nangis, nyuruh saya untuk dirawat, saya nggak mau. Akhirnya dokternya ngomong, oh deh, boleh bapak keluar sekarang, tapi keluar dari rumah sakit ini. Ya saya begitu kan, waktu sampai di UGD kan langsung di oksigen. Saya udah merasa sehat. Enggak sesak napas lagi kan. Sekarang lagi di ini kan, lagi di ini. Di situ ini saya nggak mau dirawat, saya pulang aja. Sehat ya. Dokter bilang, Pak, saya cabut itu selangnya, Bapak megap-megap lagi katanya kan. Kalau sudah keluar dari rumah sakit, ini ada satu tempat katanya kan. Ada satu tempat, ya kebetulan orang rebutan pada waktu saya alhamdulillah dimudahkan. Ya. Ada satu tempat. Bapak keluar dari rumah sakit ini, masuk besok atau masuk nanti sejam lagi, ini tempat udah diambil orang. Ya sudahlah, ya udahlah, saya nyerah. Saya pikir mau dirawatnya 3 hari, 4 hari. Oh iya, enggak. Mana ada COVID 3 hari, 4 hari, 14 hari minimal katanya kan. Ya udahlah, pasrah aja. Ya udah, saya masuk 3 hari di ruang rawat perawatan. Hari keempat malam saya kumat, ya, sesak napas. Perawat udah nggak ada, segala macam nggak ada kan. Kalau di ruang perawatan kan satu perawat nanganin 20 orang pada waktu itu. Ya. Akhirnya dipanggil lah dokter yang dari lantai atas di ruang ICU. Datang, dokternya bilang ultimatum, malam ini harus masuk ke ICU. Malam ini harus masuk ke ICU. Tolong panggil istri, itu jam 12 malam. Panggil istri, datang ke rumah sakit untuk tanda tangan segala macam. Tanda tangan kata istri, saya nggak lihat sendiri kan. Istri bilang setebal ini nih. Enggak, saya baca lagi, saya tanda tangan aja gitu. Jadi kalau di situ tuh ceritanya macam-macam. Ada surat pernyataan kalau seandainya meninggal, ya istri disuruh begitu kan, stres dia. Padahal dia juga kena COVID kan, lagi kena COVID juga, disuruh datang malam-malam, disuruh tanda tangan begitu, sambil nangis-nangis, air mata dia tanda tangan dan semuanya. Mau suruh ngapain dia tanda tangan, akhirnya masuklah tanda tangan. Karena pesan-pesan yang pertama itu adalah waktu masuk ke ICU, itu kebetulan juga. Pada saat saya mau masuk ICU itu ada yang mati satu. Jadi tempatnya kosong. Iya, tempat yang meninggal itu. Kan? Ada tempat kosong karena orang udah rebutan, orang ngantri. Sekitar maghrib itu ada yang keluar tuh. Ya, meninggal. Jadi ada tempat ICU itu satu kosong. Saya masuk. Begitu saya masuk, kan pasang-pasangan tuh tempat tidurnya. Di depan saya satu orang sudah hidup semua instrumen. Sudah hidup semua instrumen. COVID semua itu ya? COVID semua itu. Dan COVID itu tidak boleh ditemani, tidak boleh diapa-apain, sendiri saja. Apa yang ada dalam pikiran saya waktu itu? Tamat saya ini, game over. Ya saya lihat itu. Tinggal saya lihat orang itu. Besok paginya bangun, orang itu sudah keluar dari rumah sakit. Tapi keluarnya pakai dibungkus pakai plastik. Di depan mata saya tuh, lihat. Depan mata saya orang ngebungkus. Stres apa yang enggak kan? Stres apa yang enggak, ya udahlah. Ingat Tuhan itu. Waktu itu yang terbayang itu adalah sampai enggak over waktunya saya enggak. Karena sedih banget kalau udah kena COVID itu enggak dimandiin, enggak diapa-apain, langsung masuk. Iya, protapnya seperti itu kan. Saya bilang, apa saya tamatnya kayak gini ya sebenarnya. Ternyata alhamdulillah Allah masih kasih waktu lah. Mungkin dia bilang, mungkin malaikatnya bilang, nih bapak ini belum banyak amalnya, balikin lagi deh gitu.
Ya itu, nah artinya itu bukan buat dia, ibrah buat kita ya, bahwa waktunya dikit lah, waktunya dikit lah. Nah, dengan waktu yang sedikit ini mungkin itulah yang harus kita perpanjang. Umur kita tuh harus kita perpanjang, usia kita tuh harus diperpanjang. Bagaimana caranya adalah silaturahmi. Jadi jangan memahami hadis silaturahim ini seperti halnya memahami seolah-olah Allah tambah umur kita, enggak ya, tapi Allah perpanjang umur kita itu dengan kebaikan, amal baik ya. Transferlah amal baik, transfer amal baik, transfer amal baik. Mudah-mudahan dengan begitu umur kita panjang supaya apa? Bisa nutupin kekurangan. Siapa sih kita nih waktu muda-muda dulu yang nggak pernah bikin dosa? Pastilah gitu. Bandel-bandelnya ninggalin sholat segala macam udah pastilah gitu. Tapi itu bisa kita cover mudah-mudahan. Ya saya juga usaha saya ya sebenarnya background saya kan teknik, nggak ada kaitannya dengan dakwah. Kalau saya teknik memang betul-betul teknik murni lagi, dan karir saya juga di teknik. Tapi ya saya mikir-mikir juga teknik itu ya saya menghasilkan buat diri saya sendiri aja. Itulah yang memotivasi saya untuk berdakwah. Ya sedikit-sedikitlah dengan di samping dakwah langsung ya, memang tidak semua bisa dakwah langsung ya. Tapi kita bisa manfaatkan. Saya merasakan banget dengan adanya apakah YouTube ini bisa buat kita sama-sama menyebar kebaikan. Menyebarkan kebaikan. Mungkin itu saja. Tausiah dikitnya, tausiah pendeknya. Mau nanya waktu di boleh, ICU boleh. itu gimana? Sholatnya gimana? Masih Kenapa? tetap sholat waktu itu di ICU? Sholat. Bisa mikir untuk sholat. Ini saya juga cerita di dalam YouTube saya, boleh nanti dilihat ya. Oh gitu ada. Prinsipnya gini, sholat itu tidak boleh ditinggal. Itu prinsipnya. Ya, selama kita bisa, ya kita harus lakukan sholat itu. Ya. Semampu kita. Ada caranya dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Misalnya gini, Allah dan Rasulullah itu menjelaskan bahwa kita bisa mengqadha sholat. Qadha sholatnya. Nah sekarang gini, contoh aja ya. Ini contoh aja. Saya waktu di ICU, waktu di rumah sakit, nggak ada orang, nggak boleh segala macam. Waktu sholat nggak jelas ya. Nggak ada jam. Gimana? Ini ada jam nggak di ruang? Kalau di ICU nggak ada, kalau di ruang perawatan ada. Oke, Ya. Nggak masalah, ya. Yang jelas ini pakai pampers. Iya. Nggak mungkin nggak ngelepas pampers ya. Ke kamar mandi nggak bisa ya, pakai pampers artinya najis. Tayamum juga Ya. mungkin susah. Sholat menghadapnya sesuai dengan nggak bisa. Ya. Tempat tidur nggak bisa kita atur sendiri. Ya, nggak bisa kita atur sendiri. Kemudian macam-macam lah. Tayamum juga Tayamum nggak bisa karena ada air. Air ada, nggak bisa tayamum. Ya, yang bisa kita pegang itu cuma satu, waktu. Ya, waktu yang kita bisa pegang. Maka sholatlah apa adanya. Nggak bisa ke kamar mandi, nggak bisa ada air, tayamum, kemudian menghadap kiblat juga tidak bisa, ya udah pokoknya waktu saja yang dipegang ya. Tapi niatkan di dalam diri kita bahwa setelah saya mampu sholat nanti, sholat saya akan foto ganti ya. Nah di dalam mazhab Syafi'i itu disebut dengan al-hurmatil waqti namanya istilahnya. Al-hurmatil waqti itu adalah sholat untuk menghormati waktu. Kenapa? Karena waktu yang tidak bisa diulang. Ya, emang ada yang bisa ngulang waktu? Nggak ada kan? Tapi kalau ngulang wudu bisa. Kalau ngulang yang lain-lain bisa. Yang nggak bisa diulang itu adalah waktu. Itu sebabnya di dalam Islam sholat itu harus pada waktunya. Kalau nggak bisa lakukan sholat al-hurmatil waqti, kemudian setelah kita mampu, kita foto sholat. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi selama 9 hari itu 19 hari. 19 hari digantilah kali 5 waktu. Ya. Jadi setelah
kan setelah pulang nih, setelah pulang itu kan belum bisa langsung sholat, Iya. ini masih pakai oksigen lah, masih Iya, oksigen iya. ya. Kemudian ya saya catat lah dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian setelah saya bisa sholat dengan sempurna, sudah bisa duduk, sudah bisa ruku, ya, saya sholat. Kemudian itu saya ganti yang saya tinggalkan itu selama 19 hari yang saya tinggalkan itu saya ganti. Ya tinggal bikin aja jadwalnya, bikin tabulasi. Tanggal sekian, sebenarnya tanggal berapa yang saya tinggalkan. Kemudian subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Checklist. Gitu aja. Jadi hari ini saya mengganti sholat tanggal sekian. Jadi Iya. subuh 2 kali atau bisa juga 3 atau 4 kali gimana? Cara mengkodo waktu itu bisa sekaligus. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk sekaligus. Berarti Ya, satu hari tidak boleh semua. Tapi kalaupun tidak, maka bisa diketeng. Kalau kita yakin bahwa umur kita masih ada nih, ya, bisa diketeng, bisa dicicil, ya, dicicil. Cuma karena waktu itu kondisinya masih belum, waktu saya membayar itu masih belum kuat lah, ya. Akhirnya saya cicil. Pakai checklist tadi. Saya pakai checklist tadi. Jadi sholat subuh, setelah sholat subuh saya sholat lagi. subuh 2 kali. Mengkodo ini. Yang tanggal sekian. Jadi selama 19 hari itu saya mencicil sampai selesai. Jadi dalam mencicil itu tidak ada ketentuan ya, Fit, ya? Iya. Tidak ada ketentuan, misalnya zuhur, saya mau salat zuhur untuk besok atau langsung berapa kali zuhur? Boleh juga, Boleh. nggak ada ketentuan Boleh. mau berapa Jadi kali. gini, kodo itu artinya adalah melakukan ibadah di luar waktunya. Itu kodo, pengertian dasar dulu ya. Pengertian dasar kodo itu adalah mengerjakan ibadah pada waktu di luar waktunya. Sama kodo puasa kan juga sama. Kodo puasa itu adalah kita membayar puasa Ramadan di luar Ramadan. Sama dengan sholat. Nah, inilah yang ingin saya ingatkan juga ke teman-teman. Mungkin dulu kita masih banyak yang meninggalkan sholat ya. Mumpung masih ada kesempatan nih, Kumpulin ya sekarang. kumpulin, bayar. Pokoknya niat aja lah. Iya, nggak usah pikirin ini untuk tanggal sekian, untuk tanggal sekian, nggak akan mampu kita. Berarti sholat terus ya. Jadi gini, Sholat terus. Kita kira-kira saja. Saya tuh setelah saya balik, Nah, balik. sampai kapan sih saya mulai sholat benar? Ya, Umur berapa? yang benar-benar. Ada 10 tahun kita ini Nah, bisa. yang sholatnya nggak benar atau nggak sholat gitulah. Mungkin ada masa-masanya kita nggak sholat ya. Ya udah kita tinggal kali-kalikan saja. Bayar semampunya. Jangan pikirkan, wah bagaimana nanti kalau nggak umur saya nggak sampai untuk membayarnya. Yang penting usaha. Niatnya. Yang penting usaha. Perkara itu Allah yang menentukan. Itu Allah yang menentukan. Yang penting ada usaha. Dan kalau usaha aja nggak mau, kita mau modal apa kita menghadap nanti? Apa modal kita mau menghadap? Ustaz, kalau Ya. misalkan kita di pesawat nih, kemudian subuhnya lewat di pesawat, itu kan kita terus itu Perlu nggak dikodo? kita kodo lagi ya? Nah, iya. Apakah itu sudah, kan biasanya saya belum tahu. Saya sudah sholat subuh nih saya di pesawat. Terus itu saya anggap itu sudah selesai. Apa harus kita ini lagi? Kebetulan yang terakhir beberapa hari belakangan ini yang saya bahas di YouTube saya itu adalah mengqadha dan menjamak salat. Itu. Ya. Tapi intinya begini, persyaratan salat itu banyak, rukun salat itu banyak. Pertama wudu, ya, takbiratul ihram, berdiri, kita mampu menghadap kiblat. Ya. Apalagi pada waktunya. Ya kan? Nah, kalau di pesawat misalnya, sebenarnya kalau kita mau kekeh bisa. Dengan GPS kan kita bisa tahu arah kiblat, ya kan? Waktu kita bisa tahu. Cuma bisa nggak kita ruku dan sujud? Nggak bisa. Kalau mau kita bisa sebenarnya. Di pesawat itu ada, kalau terutama ruang yang eksekutif ya, itu ada tempat ya. Iya, Tapi betul. sulit lah. Ya, Tapi sulit ya. Di belakang juga bisa di pramugari itu lah kan lumayan. Sulit. Keluar. Itu memang saya akuin sulit ya.
maka yang kita lakukan adalah wudu. Iya. Sholatlah di tempat itu. Kenapa? Apalagi sekarang orang main jamak main tayamum saja. Iya, wudunya Padahal persyaratan tayamum belum masuk. Iya, belum masuk. Kenapa ada air di sana? Oh, iya. Iya kan? Main tayamum aja. Kenapa? Banjir. Bisa kan? Sebenarnya satu ini bisa untuk Bisa. Ini juga bisa. Kan tidak perlu 3 kali Yang sekali. ingin saya katakan adalah Musabaknya susah tuh pesawat. mungkin tayamumnya atau wudunya mungkin bisa. Dimarahin sama gitu. Ini bisa. Tapi rukun sama sujudnya yang nggak bisa. Padahal rukun sholat itu adalah diantaranya adalah berdiri, ruku, sujud, ya. Kemudian salam yang terakhir. Dari semua rukun sholat itu hanya berapa yang bisa kita dapatkan sih? Ya, nggak ada yang dapat. Hanya waktunya doang kan. Ruku nggak bisa, sujud nggak bisa, berdiri nggak bisa. Maka bisa dilakukan adalah wudu. Itu kode namanya. Wudu dulu. Jadi kalau subuh memang kan nggak ada kawannya, Ya. ya. Kecuali zuhur sama asar atau maghrib dengan isya itu bisa kita jamak. Bisa kita jamak, ya. Bisa kita jamak, bisa jamak takdim atau bisa jamak takhir. Ya. Kalau subuh enggak, ya. Nah, yang paling simpel sebenarnya kalau bisa sholatlah dulu sebelum berangkat. Di bandara kan sekarang Iya pasti. banyak Tapi sholat. kalau belum waktunya, Nah, kalau belum waktunya nggak bisa. bisa. Ya, kalau belum waktunya ya terpaksa mengandalkan foto. Ya. Foto begitu sampai bukan sholat. Nah, itu maksudnya Jam berapa saja? habis itu kita turun, Jam langsung berapa? kita Jam duha juga lakukan nggak lagi berarti ya? subuh itu ya. Iya. Jam 2 juga nggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi Sampai di begitu hotel sampai berapa? begitu sampai di Tempatnya bandara, begitu sampai di bandara kita cari dulu musola. Ada kan musola sekarang di bandara banyak. Iya, musola, kan? dibayarlah itu tadi. Iya, bayarlah kode. Harus ya. Harus itu. Tapi Ya. nanya dong. Tahu. Ini dulu ya. Ya. Baik, terkait dengan kode tadi ya. Ya. Saya setannya itu kalau habis maghrib itu banyak banget. Ya. Karena udah capek sebenarnya. Kalau ke sana itu Sehingga kan sehingga kita kadang-kadang beda bentar lagi kan hari gitu kan. habis Kayak Amerika. maghrib Pas ngaji segala macam tidur. Sholat Ya kan? begitu Dengan kita sholat harapan nanti jam ternyata udah sore. bangun setengah 3 karena harus berangkat setengah 8 Ini apa sih? Bingung sendiri. Waktu isanya ya. Nah, waktu isya nih, udah bentar lagi deh. Dan itu udah menjalan jam 12, mati dulu jam 12. Sampailah setengah 5, kadang-kadang tahajud lewat ya. Itu gimana tuh Pak Ustaz? Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua. Saya kalau bangun tidur itu nggak tahu itu sakitnya apa, suka keliengan. Jadi kalau misalnya saya setengah 2 malam atau setengah 12 itu isya itu kan karena tidur dulu kayak tadi, capek anda. Itu duduk boleh nggak? Karena berdiri takutnya jatuh. Kalau Boleh nggak? Karena kita nggak apa-apa. isya itu kan 4 ya. Vertigo gitu. Jadi saya nggak bisa Nggak berdiri apa-apa. Ustaz. Namanya Takutnya sakit. nanti jatuh atau apa? Ya. Jadi saya duduk di kursi. Nggak apa-apa. Oke. Gimana? Atau duduk di lantai? Gimana tuh Pak Ustaz? Ya. 75 dia jatuh. Sering terjadi kayak gitu, nggak sering dilakuin kayak gitu. Itulah yang menjadi permasalahan di mindset kita, di kepala kita. Batas akhir sholat isya itu sebelum subuh. Betul ya? Saya juga pada waktu masih aktif dulu, itu pulang kantor itu kadang-kadang udah jam 10, jam 11 ya. Mana nyetir sendiri dari Jakarta ke Bogor gitu kan. Jadi gini, detailnya nanti lihat di YouTube saya, ada khusus pembahasan tentang itu. Waktu sholat, jam-jam sholat itu. Saya nanti bisa saya inikan, saya share ya. Waktu isya itu kita salah dalam memahami. Di dalam hadis ada 2 hadis yang berkaitan dengan ini. Waktu batas isya itu adalah di dalam satu hadis adalah sampai setengah malam. Sampai setengah malam. Ya. Sampai setengah malam itu artinya apa? Kalau malam itu adalah yang disebutkan malam itu dari jam 6 sore maghrib sampai jam 6 pagi. Oke. Ya, setengahnya berarti sampai jam 12. Itu hadis yang pertama. Jadi nggak boleh isya. Hadis yang kedua
batas sholat isya itu adalah sampai 1/3 malam. Pertama yang 10. Sampai jam, kalau 1/3 malam itu kan malam itu 12 jam dibagi 3 4 jam kan, berarti jam 6 sampai jam 10. Jam 10 itulah batas malam, batas akhir sholat isya. Ini hadis yang kedua ya. Jadi kita ambil yang paling ringan saja, setengah malam. Kalau setengah malam itu jam 12. Nah itu juga saya mengalami sendiri pas pulang kantor, capeknya minta ampun, tidur dulu. Di dalam mindset saya adalah saya masih bisa nanti sholat, pokoknya sebelum subuh saya bangun, saya sholat isya. Nggak begitu bunyi hadisnya. Hadisnya nggak bunyi begitu. Saya nggak hafal hadisnya, tapi nanti lihat di YouTube saya ada pembahasan detail tentang itu. Ya. Tadi pertanyaan yang kedua tadi apa? Yang telingan itu. Telingan ya. Cuma duduk aja. Nah ini Ngarah juga kiblat ya? Ngarah kiblat kan? ini juga salah. Ini juga salah mindset kita. Seolah-olah dengan mungkin teman-teman melihat nih, banyak orang yang menyediakan kursi di masjid ya, sholat. Padahal kalau kita ngikutin salafus soleh ya, kalaupun kita diizinkan untuk sholat duduknya tidak di kursi, di lantai, duduknya di sajadah. Kalaupun kita digolongkan orang yang boleh untuk sholat duduk. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk yang tergolong kepada orang yang dibolehkan sholat duduk? Kenapa? Dengan kita sholat duduk itu banyak rukun sholat yang tinggal. Takbiratul ihram sambil berdiri nggak bisa. Ruku nggak sempurna. Sujud paling bisa ya. Sujud paling bisa. Bangkit dari ruku nggak juga. Jadi banyak yang kita tinggalkan. Kalau kita sholat duduk, misalnya di kursi lah. Apalagi di kursi, ya. Apalagi di kursi. Kursi itu nggak ada yang terpenuhi semua. Hanya takbiratul ihram saja. Berdirinya nggak. Padahal berdiri itu untuk membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Rukuknya juga enggak, karena bukan itu seperti itu rukuk yang dicontohkan. Sujudnya apalagi? Mana orang yang duduk di kursi kan nggak mungkin sujud. Padahal intinya sholat itu adalah sujud. Istilah kata sholat itu dalam Al-Quran beberapa diantaranya menyebutkan dengan sujud. Jadi nggak ada sholat tanpa sujud. Nabi manapun ya, sholatnya hampir sama. Ya, walaupun Kristen tidak mengatakan begitu ya, tapi yang Kristen. Nabi Isa itu sholatnya sujud. Nabi Musa itu sholatnya sujud. Nabi Ibrahim itu sholatnya sujud. Nabi Adam itu sholatnya sujud. Inti daripada sholat itu adalah sujud, penghambaan. Gimana nih Pak Ustaz kalau kondisi? Ntar Emma dulu. Oh ada. Oh Pak. Iya. Nanti. Sebetulnya tadi sudah terjawab ya yang tanya Bersama. Cuman kan emang nggak tahu deh, karena secara awam kita lihat tuh sholat duduk itu buat kita apa yang salah lihat ya, umum dilakukan oleh kita gitu loh ya. Apakah di pesawat atau tadi itu yang merasa di masjid saja tuh kita lakukan ibu-ibu Geser baju. Bos, ya. Banyak kan kursi. Apa duduk ya, kursi lipat. Kita samurat bisa melipat ini. Samurat kan bisa melipat lutut. Kalau Ustaz bilang bahwa sholat tidak sebenarnya harus duduk di lantai. Duduk di lantai itu sendiri mereka mungkin tidak bisa berdiri gitu. Jadi kan constraint-nya kan kalau dia di kursi itu dia kan tidak ada hambatan komunikasi dan bentuk. Iya. Kalau dia di lantai itu untuk melakukan tegak berdiri lagi. Ya. Jadi gini, saya sendiri adalah orang yang menyediakan kursi di masjid. Ya, saya belikan kursi di masjid. Ada beberapa kursi di masjid. Tapi sasaran saya adalah kursi itu bukan untuk sholat. Tapi sasaran saya adalah kursi itu digunakan orang untuk taklim.
Kenapa? Karena orang-orang sepuh itu duduk di lantai itu sulit. Sulit banget. Ya, berlama-lama ngaji itu sulit. Di Masjidil Haram juga sama. Di Masjid Nabawi juga sama, disediakan kursi itu untuk orang itikaf sebenarnya. Bukan untuk orang sholat. Coba lihat syekh-syekh itu. Dia duduk di kursi itikaf, ya. Begitu waktu sholat kursinya disamperin, dipinggirin. Tapi kita di Indonesia yang kita lihat ngambil contoh, tapi contohnya salah kaprah. Ya, disediakan kursi di masjid dipakai untuk sholat, padahal nih orang bisa jalan. Berarti kan nggak? Betul. Kalau gitu sholat duduk saja. Sholat apa? Sholat duduk saja, nggak usah berdiri. Di lantai saja ya. Iya, itu lebih baik daripada duduk di kursi. Daripada duduk di kursi, Allahu Akbar, gini kan? Orang rukuk begini, orang sujud begini. Lebih baik duduk di bawah. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh salaf. Ada juga orang memotong, ada juga orang duduk ini Allah Akbar, terus pada saat itu terus ada berdirinya gitu loh. Nah, Oh, jadi awalnya dia berdiri. Berdiri, Karena ruku, kakinya, sujudnya yang tak bisa, rukuknya begini. Jadi gini, Sini lagi. yang dijadikan rukun itu adalah takbiratul ihram pertama itu yang diminta berdiri. Ya. Takbiratul ihram pertama yang diminta berdiri. Bukan takbiratul ihram, bukan takbir yang kedua, yang ketiga. Yang pertama itu diusahakan untuk bisa berdiri. Kemudian setelah dia berdiri, ya, setelah berdiri, punya ruku, sujud, dia yang paling berat kan adalah gerakan itu adalah bangkit, berdiri lagi. Ya udah nggak usah berdiri, duduk aja. Iya. Duduk di lantai. Di lantai. Pertama doang aja. Pertama doang. Jadi yang jadi rukun itu adalah takbiratul ihram pertama. Ya. Jadi setelah itu nggak perlu berdiri. Takbiratul ihram pertama. Rakaat kedua dia sujud, dia sholat duduk nggak jadi masalah. Kalaupun nggak bisa juga nih ya, nggak bisa berdiri nih misalnya, sudah sholat duduk dari awal sampai akhir nggak masalah. Tapi duduknya di lantai, bukan duduknya di kursi. Yang salah kaprah kita tuh sekarang banyak itu. Banyak di masjid-masjid diadakan kursi. Kursi itu maksudnya adalah untuk taklim, dia itikaf lama, mau 1 jam, 2 jam. Yang tua-tua kan kalau antara maghrib dengan isya malas pulang, ya kan? Daripada pulang jalan jauh, mendingan nunggu isya di masjid. Itulah manfaatnya. Di Masjidil Haram dan Nabawi juga sama, disediakan kursi itu untuk itikaf. Banyak kursi. Saya juga di masjid menyediakan. Ya, cuma memang salah kaprah. Seolah-olah disediakan kursi itu untuk sholat. Sholat itu yang diajarkan, buka kitab-kitab ya, silakan buka kitab-kitab. Semuanya duduk. Cuma ulama berbeda nih pendapat. Duduknya seperti apa? Ya. Duduknya ada yang duduknya iftirash, ada yang duduknya tawarruk, ada yang duduknya bersila. Ya, bersila. Tapi bersilanya itu hanya rakaat pertama. Rakaat pertama dia bersila takbiratul ihram, kemudian dia ruku, dia sujud. Setelah itu dia duduknya iftirash sampai akhir. Duduknya iftirash, rakaat terakhir dia duduk tawarruk kalau dia bisa duduk tawarruk. Nah, waktu sujud tadi, yang 3 tadi tipe itu langsung kita sujud, benar-benar sujud. Iya, benar-benar nggak bisa. Dia kan kadang-kadang sakit di pinggang, gitu. Nggak bisa sampai ke sujud. Itu gimana? Enggak apa, semampunya aja. Semampunya, mendekati. Biarpun nggak sentuh ya. Biarpun nggak sentuh ya. Iya, semampunya. Tapi misalnya apa? Tapi biasanya kecuali orang itu adalah vertigo ya. Kecuali vertigo ya. Vertigo yang memang akut, ya, memang akut, itu nggak ada masalah rata-rata pada sujud. Artinya itu kan syarat dan ketentuan berlaku. Itu Iya. aja kembali ya. Iya. Tadi kita ada penyakit apa syarat dan ketentuan itu Iya. tidak berlaku ya. Termasuk sujud yang harus Iya. lantai itu juga tidak berlaku. Iya. Gitu ya Iya. maksudnya. Cuma permasalahannya kita memang harus yakin bahwa kita termasuk orang yang diberikan keringanan itu, gitulah. Nah, yang jadi permasalahan kan enggak.
dia nggak masalah Kita sebenarnya. menggolongkan Iya, diri. ya dia masalah sujudnya dia nggak masalah. Karena sebagian besar orang nggak bermasalah dengan sujud. Iya. Kenapa? Karena masalah tuh sujud itu kalau dia betul-betul penyakitnya vertigo. Ya. Iya. Yang banyak masalah itu adalah orang di lutut. Iya. Termasuk saya berat. Ya. Iya makanya kita Berat. Tapi harus tetap harus dipisahkan. Berbagai macam cara berdiri itu juga menentukan berat bedannya. Ya. Makanya sekarang banyak orang yang berdiri pakai tinju ya. Iya. Berdiri pakai tinju. Itu. Nah, pertanyaannya apakah itu dicontohkan atau tidak? Keempat imam mazhab tidak ada yang mencontohkan pakai tinju. Yang mencontohkan, yang membolehkan itu hanya Imam Syekh Utsaimin. Kalau kita buka mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya adalah telapak tangan. Cuma terutama pada orang-orang gendut seperti saya, ya, itu kalau pakai telapak tangan lurus gini berat untuk berdirinya, ya. Paling enak itu adalah begini, ya, seperti push up, ya. Nah kalau saya masih bisa, nggak harus begini, saya pakai begini. Artinya apa? Telapak tangan yang mendorong, ya. Masih bisa. Tapi kalau nanti sudah nggak bisa lagi ya saya baru pakai tinju. Dari keempat mazhab nggak ada yang mencontohkan pakai tinju. Yang pakai tinju itu adalah Syekh Utsaimin. Iya. Cepet ya jadinya. Naik. Iya. Ya karena apa? Karena ya bagian yang paling kuat ini memang penahan. Tapi hadisnya jelas menyebutkan telapak tangan. Jadi poinnya kita sholat salah tidak dianjurkan. Menghormati waktu Tetap habis itu Sholat menghormati waktu, Jadi ya. jangan salah waktu aja. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu sholat lil hurmatil waktu, ya. itu dia. Itu yang mau tanya. Nggak berlaku. Saya memang yang tadi jadi saya dimasukkan ke dalam kotak spray. Jadi spray itu yang kan yang penting mengusapkan tadi itu di spray saja air itu angka kan diusap. Tapi baru satu selesai masalahnya kan? Yang mana? Ya baru masalah wudhu saja baru selesai kan? Tapi artinya kan selama ini kan orang memakai tayamum Iya. wudhunya. Iya. Artinya mungkin cara wudhu yang tadi Ustaz bilang kalau ada air kita mesti pakai air gitu ya. Kita yang dilakukan supaya tadi itu jangan jadi masalah di pesawat kan kalau diangkut motor bisa terus Iya. jadi masalah lagi kan. Mungkin dengan cara masuk ke dalam spray yang sewajar kan hanya disemprot basah ya, terus disemprot ke tangan sudah kita iniin juga semua. Jadi itu bisa kita laksanakan sebetulnya kalau wudhu di pesawat sudah. Kalau masalah wudhu, Ya, masalah. itu baru selesai masalahnya. Tapi dengan rukuk dan sujud itu kemana? Tapi maksudnya begini, kan tetap sholat itu harus dilaksanakan. Kodo. Oh ya. Nanti kodonya kan tetap nih. Cuman kan tadi persoalan Oh ya, ya. yang biasa kok. Zaman milenial sekarang kan bahwa sebelum kondisi normal semua kita kodo lagi. Iya, iya, betul. Itu alhamdulillah. Ya, tentang bisa itu mungkin karena ada yang pakai air akhirnya jadi masalah. Sini ada di sini. Sekitar ya mungkin teman orang yang itu baris semua kan jadi. Saya bayang kalau satu pesawat semua sholat kan Atau kalau bisa di toilet juga bikin basah semua. Tapi Kan nggak boleh. kan bikin masalah lagi Iya. juga gitu kan. Maksudnya 17. Bagi dulu saja bahwa mensiasati. Pakai spray. Semprot. Ya. Bawain. Air kan Sebetulin tangan. Tidak saja dipakai buat spray. Oke. Kan kalau dulu kan kita punya hand sanitizer. Ya, yang seperti itu. Kasih air. Air mineral. Maksudnya untuk apa itu, Mas? Itu dulu. Dulu tadi. Kalau Nita diajar aqua gelas itu bisa untuk berwudu. Cuma Iya, kan itu bisa dibasah. Ini dalam pesawat tidak. Jadi kalau pesawat kan semprot spray. kalau Kalau itu kan kita nggak bisa basah gitu ya. bukan
Nanti kasihin Kemarin sempat diajarin itu satu air ini satu kali gitu. muka, nggak perlu harus. Oh, ini bisa nih. Masih satu Jadi kali. diginiin ya. Ya. Jadi dia Ini bukan sekali aja nggak perlu. Jadi nggak tumpah. Ya. Kalau kirain tadi langsung diginiin gitu loh. Ya. Itu Satu gelas aqua bisa. Ini nggak usah. untuk pembahasan wudhu dan tayamum selesai bisa. Ya. Untuk pembahasan wudhu tayamum bisa. Cuma masalahnya bisa nggak ruku, bisa nggak sujud, Bisa. bisa nggak? Itu dibayarkan lagi nanti, dibayarkan. Ujungnya tetap harus popo. Siap. Jadi diganti lagi ya Ustadz ya. Nah, awal. Tadi apa tadi? Ada pertanyaan? Sering. Oh sama ya udah begitu. Bayarannya coba minta aja. Kan ada bayar. Udah 1,6 bisa. Udah pengapuran masuk ke mana? Udah enggak apa-apa. Ini tinggal bayar udah 1,6. Kalau kondisi seperti itu, ya kakinya harus diluruskan, ya. Nggak bisa bengkok, ya sujudnya apa adanya aja. Iya apa adanya, semampunya sujudnya begitu. Nah, kan itu kondisinya. Tapi jangan di tempat duduk. Nah, Gitu kan. bahwa aurat wanita, ya batasannya seperti apa? Jadi gini, mukena itu bukan syarat untuk sholat. Yang syarat untuk sholat itu adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Jadi mau pakai celana panjang pun boleh, asal auratnya tertutup. Asal Ya. tidak berbentuk. Ya, asal tidak berbentuk. Nah, Ya, asal tidak Tidak berbentuk. ketat. Kemudian yang kedua adalah apakah non muslim itu juga terlarang melihat aurat sesama wanita? Iya. Iya. Kenapa? Sesama muslim wanita ya batasnya Ya batas aurat. batas aurat wanita sesama muslim semuanya bisa dilihat sebenarnya. Nah, kecuali bagian-bagian tertentu yang memang kecuali bagian-bagian ya nggak mungkin lah dilihatin sama orang kan, walaupun sama-sama cewek gitu kan. Saya susah menjelaskannya. Susah menjelaskan dan membayangkan. Dan membayangkan. Nanti terbayangkan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alumni SMP Negeri 1 Pekanbaru angkat alumni lulusan tahun 83 mengucapkan selamat kepada teman-teman yang akan bereuni tanggal 30 September nanti. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami alumni SMP Negeri 1 Pekanbaru tahun 1983 Jabodetabek mengucapkan selamat reuni kepada sahabat-sahabat SMP Negeri 1 Pekanbaru tahun 1983. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Selamat reuni. Assalamualaikum.